Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10. Di sini kami akan memaparkan materi tentang besaran, satuan dan pengukuran, dan juga gerak, energi, gelombang dan kelistrikan. terakhir tata surya. Perkenalkan, saya Nindya Jovita Barwati dengan NIM 220210204057 akan membahas tentang besaran, satuan, pengukuran, dan gerak. Di sini tahu gak sih besaran itu apa? Besaran yaitu sesuatu yang dapat diukur, dinyatakan dengan angka. Besaran itu dibagi jadi dua. Yang pertama itu ada besaran pokok. Besaran pokok yaitu cara pengukurannya tidak tergantung pada besaran lain. Jadi dia fokus pada besaran tersebut yang sudah ditentukan, yaitu panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Ada juga lambang satuannya dan satuan internasionalnya yang bisa dilihat di tabel tersebut. Besaran tahunan, cara pengukurannya tergantung pada dua atau lebih besaran dasar. Macam-macam besaran turunan yang sudah dijelaskan di tabel tersebut. Ada luas, satuannya meter persegi, volume, massa, jenis, kecepatan, percepatan, gaya, usaha, daya, tekanan, dan momentum. Satuannya sudah jelas ya yang ada di tabel tersebut. Selanjutnya ada pengukuran. Pengukuran yaitu kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan alat ukur yang digunakan sebagai satuan. Contoh alat ukurnya yaitu yang pertama ada alat ukur panjang. Biasanya kita mengukur buku bisa menggunakan dengan penggaris. Ya, kita bisa mengukur meja menggunakan tektometer. Seperti itu. Yang kedua, di sini ada alat ukur waktu. Biasanya kita sehari-hari menggunakan alat ukur waktu dengan jam dinding, jam tangan, seperti itu. Nah, yang ketiga ada alat ukur massa. Alat ukur massa biasanya kita temuin di pasaran ya. Orang-orang yang menjual itu menggunakan timbangan, gitu itu merupakan alat ukur massa. Yang keempat ini ada alat ukur suhu. Biasa kita temui pada saat kita sakit panas, yaitu dengan mengukur dengan menggunakan termometer. Seperti yang digambar ya, termometer. Yang keempat ada alat ukur kuat arus, yaitu amperemeter. Amperemeter memang khusus buat mengukur kuat arus. Selanjutnya di sini akan saya membahas tentang gerak. Ada yang tahu gerak itu apa? Gerak yaitu perpindahan suatu benda dari satu tempat ke tempat lain. Jadi, benda tersebut tidak menetap, melainkan berpindah tempat. Seperti itu. Ada yang tahu macam-macam gerak itu apa saja? Yang pastinya macam-macam gerak itu banyak ya. Di sini saya menjelaskan yang pertama gerak mengalir. Gerak mengalir itu gerak semua benda cair yang bergerak dari tempat tinggi ke tempat rendah. Biasanya contohnya seperti air terjun ya, yang dari atas turun ke bawah. Terus ada kita menuangkan air ke dalam gelas, itu bisa termasuk gerak mengalir. Yang kedua ada gerak menggelinding. Di sini gerak menggelinding yaitu gerak berputar sambil berpindah tempat. Contohnya kita menendang sebuah bola. Bola itu kan akan berpindah tempat ya, dengan cara bergelinding. Seperti itu. Nah, gerak berputar yaitu suatu benda
tidak berpindah tempat, dia tetap ada di porosnya, berputar di porosnya ya. Nah, contohnya seperti kipas angin. Kipas angin itu kan tetap ya gak berpindah kan, tetap berputar. Itu yang dinamakan gerak berputar. Yang keempat ada gerak memantul. Gerak memantul yaitu gerak suatu benda berbalik arah setelah mengenai benda keras. Contohnya di sini kita mempunyai sebuah bola. Nah, itu kita lempar ke atas. Nanti dia akan jatuh ke bawah, dia akan memantul. Itu yang disebut dengan gerak memantul. Selanjutnya di sini ada materi, energi, dan gelombang. Apa itu materi? Materi adalah setiap benda menempati ruang dan memiliki massa. Berdasarkan wujudnya, materi dibagi jadi 3. Yang pertama ada benda padat. Ciri-cirinya yaitu partikelnya rapat, bentuknya tetap. Contohnya seperti kayu, batu. Dan yang kedua ada benda cair. Ciri-ciri benda cair yaitu partikelnya renggang dan tidak beraturan. Yang kedua mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah. Yang ketiga yaitu mengikuti bentuk wadahnya. Dari ciri-ciri tersebut dapat dicontohkan yaitu air. Yang ketiga ada benda gas. Benda gas memiliki ciri-ciri yaitu partikelnya renggang, tidak dapat dilihat dan tidak dapat disentuh, memenuhi ruang dan yang ditempatinya. Contohnya seperti angin, udara. Selanjutnya ada energi. Kalian tahu gak sih energi itu apa? Ya, energi itu adalah kemampuan melakukan usaha atau kerja. Macam-macam energi. Yang pertama ada energi panas. Energi panas merupakan energi yang dihasilkan oleh suatu benda yang memiliki suhu tertentu. Energi panas juga bisa disebut dengan energi kalor. Contohnya seperti energi matahari. Yang kedua ada energi gerak. Energi gerak yaitu energi yang dimiliki oleh suatu benda yang bergerak. Energi gerak ini disebut juga energi kinetik. Contohnya seperti angin bergerak. Tuh. Yang ketiga ada energi bunyi. Energi bunyi yaitu energi yang ditimbulkan oleh benda yang menghasilkan bunyi. Biasanya dapat didengar melalui telinga. Nah, contoh-contoh benda yang menghasilkan energi bunyi yaitu gendang dan benda-benda lain yang bergetar. Yang keempat ada energi listrik. Energi listrik yaitu energi yang ditimbulkan karena adanya arus listrik yang mengalir melalui penghantar. Selanjutnya ada gelombang. Gelombang yaitu perambatan energi dari satu tempat ke tempat lain tanpa menyeret materi yang dilewatinya. Berdasarkan arah getarannya, gelombang dibedakan menjadi 2. Yang pertama, ada gelombang transversal. Gelombang ini yaitu gelombang yang arah getarannya tegak lurus terhadap arah perambatannya. Ketika mediumnya tegak lurus terhadap arah tegak, maka gelombang akan merambat dengan arah mendatar. Ya, yang contohnya gelombang pada tali bisa dilihat di gambar tersebut. Yang kedua ada gelombang longitudinal. Gelombang ini yaitu gelombang yang arah getarannya searah dengan arah perambatannya. Contohnya adalah gelombang bunyi. Terbentuknya ketika terjadi getaran pada medium yang arahnya searah dengan rambatannya, sehingga pada gelombang ini terbentuk pola rapatan. Bisa dilihat di gambar tersebut. Perkenalkan, nama saya Putri Ulfatul Jannah, NIM akhir 4010. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi kelistrikan. Pengertian: listrik adalah kondisi dari partikel subatomik tertentu, seperti elektron dan proton, yang menyebabkan penarikan dan penolakan gaya di antaranya. Atau menurut pengertian lainnya,
Listrik adalah sumber energi yang disalurkan melalui kabel. Kelistrikan adalah sifat benda yang muncul dari adanya muatan listrik. Ada dua jenis muatan listrik, yaitu muatan listrik negatif dan positif. Suatu benda bermuatan listrik negatif jika kelebihan elektron dan bermuatan listrik positif jika kekurangan elektron. Kedua yaitu adalah arus listrik. Pengertian arus listrik. Arus listrik adalah mengalirnya elektron secara kontinu pada konduktor akibat perbedaan jumlah elektron pada beberapa lokasi yang jumlah elektronnya tidak sama. Arus listrik terbagi menjadi dua, yaitu listrik arus searah atau DC. Direct current adalah arus listrik yang arahnya tetap. Yang kedua adalah listrik arus bolak-balik atau AC, alternating current. Adalah arus yang besar dan arahnya selalu berubah-ubah. Hukum 1 Kirchhoff berbunyi, jumlah kuat arus listrik yang masuk ke titik simpul sama dengan jumlah kuat arus listrik yang keluar dari titik simpul tersebut. Hukum 1 Kirchhoff tersebut sebenarnya tidak lain sebutannya dengan hukum kekekalan muatan listrik. Di sini ada contoh gambar arus listrik searah. Bisa dilihat pada gambar yang di sebelah kanan. Ini adalah contoh gambar arus listrik searah. Yang kedua ada contoh gambar arus listrik bolak-balik. Jadi kesimpulannya, listrik adalah kondisi dari partikel subatomik tertentu seperti elektron dan proton yang menyebabkan penarikan dan penolakan gaya di antaranya. Listrik adalah sumber energi yang disalurkan melalui kabel. Arus listrik timbul karena muatan listrik mengalir dari saluran positif ke saluran negatif. Materi selanjutnya yaitu materi tentang magnet. Pengertian magnet yaitu suatu benda yang mampu menarik objek atau benda lain yang memiliki sifat khusus. Magnet sering diartikan sebagai benda dengan gejala dan sifat dapat mempengaruhi bahan tertentu yang berada di sekitarnya. Sifat-sifat magnet. Yang pertama, tidak semua benda dapat ditarik dengan magnet. Yang kedua, kekuatan gaya tarik magnet yang paling kuat terletak pada kutub-kutubnya. Yang ketiga, magnet mempunyai dua buah kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Yang keempat yaitu kutub utara magnet menunjukkan ke arah kutub selatan bumi dan sebaliknya. Yang kelima yaitu kompas merupakan alat petunjuk arah. Yang keenam, kutub-kutub magnet senama tolak-menolak. Yang kedelapan yaitu gaya tarik magnet dapat menembus benda-benda tipis seperti kertas. Medan magnet. Medan magnet adalah daerah sekitar magnet yang pada daerah itu magnet lain masih mempengaruhi oleh gaya magnetik jika diletakkan di atasnya. Kegunaan magnet. Magnet dapat digunakan untuk berbagai keperluan. Pada umumnya, magnet yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari adalah magnet buatan. Bentuk-bentuk magnet yaitu ada bentuk magnet U, magnet silinder, magnet batang, magnet lempeng, dan magnet ladang. Perkenalkan, nama saya Sofia Sulasana dengan NIM 22021020409. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang tata surya. Pengertian dari tata surya yaitu merupakan kumpulan benda langit yang terdiri atas sebuah bintang yang disebut matahari dan semua objek yang terikat oleh gaya gravitasinya. Objek-objek tersebut termasuk 8 buah planet yang sudah diketahui dengan orbit berbentuk elips, 5 planet kerdil atau katai, 173 satelit alami yang telah diidentifikasi, dan jutaan benda langit, meteor, asteroid, komet, dan lainnya.
anggota tata surya. Yang pertama yaitu matahari, yang kedua adalah planet. Matahari adalah pusat tata surya. Ukuran garis tengah matahari adalah 100 kali lebih besar dari bumi. Jarak matahari ke bumi yaitu sekitar 150 juta kilometer. Waktu yang dibutuhkan oleh sinar matahari untuk sampai ke bumi yaitu 8,33 menit. Yang kedua yaitu planet. Planet merupakan benda angkasa yang tidak memiliki cahaya sendiri, berbentuk bulatan dan beredar mengelilingi matahari. Planet terdiri dari Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Nah, planet Merkurius sendiri yaitu merupakan planet terdekat dengan matahari. Jarak antara matahari dengan Merkurius kurang lebih 57 juta kilometer. Revolusinya memerlukan waktu 88 hari dan rotasinya memerlukan 59 hari. Sedangkan Venus adalah planet kedua setelah Merkurius. Planet ini adalah planet yang paling terang di antara planet yang lainnya karena jaraknya yang relatif dengan planet Bumi. Jarak Venus dengan matahari adalah 108.210.000 km. Planet yang ketiga yaitu Bumi. Bumi merupakan planet yang berada pada urutan ketiga dari matahari. Jarak ke matahari sekitar 180 juta kilometer. Bumi mempunyai satelit yang selalu beredar mengelilingi bumi yaitu bulan. Yang keempat yaitu Mars. Mars adalah planet terluar yang paling dekat dengan bumi. Mars juga disebut sebagai planet merah dan memiliki dua satelit yaitu Deimos dan Phobos. Yang kelima yaitu Jupiter. Jupiter adalah planet terbesar yang ada di dalam tata surya. Planet ini adalah planet lembek. Permukaannya hanya berupa gas helium dan hidrogen cair yang terbungkus awan yang bergerak. Rotasinya paling cepat di antara planet yang lain, hanya membutuhkan 10 jam. Yang selanjutnya yaitu Saturnus. Saturnus merupakan planet terbesar kedua setelah Jupiter. Planet ini memiliki 3 cincin, yaitu cincin luar, cincin tengah, dan cincin dalam. Memiliki satelit yang jumlahnya sekitar 11 satelit. Selanjutnya yaitu Uranus. Planet ini berbeda dengan planet lainnya. Sumbu rotasinya searah dengan arah datangnya sinar matahari, hingga kutubnya sering menghadap ke arah sinar matahari. Dan jarak Uranus ke matahari sekitar 2.869 juta kilometer. Yang terakhir yaitu Neptunus. Neptunus terdiri atas gas, ukurannya besar, mampu menampung 60 planet seukuran bumi. Jarak Neptunus ke matahari yaitu 4.495 juta kilometer. Selanjutnya yaitu ada bulan. Bulan adalah satelit bumi. Jarak bulan ke bumi kurang lebih 384.000 km. Bulan berputar pada porosnya. Bulan beredar mengelilingi bumi. Waktu peredaran bulan mengelilingi bumi selama 29,5 hari. Selanjutnya ada bintang. Bintang adalah benda langit yang memancarkan sinarnya sendiri. Sifat tersebut yang membedakan bintang dengan planet. Sekumpulan bintang yang digabung-gabungkan akan mempunyai bentuk tertentu yang disebut rasi bintang. Ilmu untuk menyelidiki cakrawala atau bintang-bintang di langit disebut astronomi. Nah, di sini ada gambarnya bintang-bintang ya. Yang selanjutnya yaitu ada komet. Komet merupakan benda langit yang mengelilingi matahari. Lintasan komet berbentuk sangat lonjong dan berbeda dengan lintasan planet. Nah, contohnya seperti di gambar ini. Ini adalah contoh komet. Yang terakhir yaitu ada meteor dan asteroid. Meteorit merupakan
benda langit kecil yang juga mengelilingi matahari dan jumlahnya sangat banyak. Seperti contohnya ya, seperti di gambar. Asteroid yaitu merupakan sejumlah benda-benda langit kecil semacam planet yang bergerak mengelilingi matahari. Asteroid juga sering dikenal sebagai planet kecil. Asteroid banyak dijumpai di sekitar lintasan Mars dan Jupiter. Nah, contohnya ada pada gambar ini.